Mengelola atau mengambil manfaat dari harta orang lain itu ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan ya. Simak sampai habis setelah yang satu ini. Like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum sahabat YouTube semua, kita berjumpa lagi di channel Alikna Family dengan saya Muhammad Iqbal. Kali ini kita mau membahas apa hukum mengelola harta milik orang lain dan mengambil manfaat darinya tanpa seizin dari pemilik harta itu. Ya, sahabat YouTube semua, begini, ada satu kaidah di dalam fikih ya, itu yang berbunyi la yajuzu li ahadin ayatasarrafa fi milkil ghair bila izni. Tidak boleh bagi siapapun mengelola harta milik orang lain tanpa ada seizin dari pemiliknya. Satu kaidah ini bersumber dari suatu hadis ya, yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Hakim bin Hizam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, atani rajul fayuridu minnil bai'a ma laisa indi afa abta'uhu lahu minas suq." Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki yang datang kepadaku dan dia ingin menjual benda miliknya dengan sesuatu yang tidak aku miliki. Apakah boleh aku jual bendanya itu di pasar? Lalu Rasul berkata, faqala la tabi' ma laisa indak, jangan engkau menjual apa yang tidak engkau miliki. Kemudian di riwayat yang lain dari Imam Baihaqi dari Hurrah Ar-Ruqashi, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibin nafsi minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali ada rasa kerelaan dari pemiliknya ya. Maksudnya kita tidak boleh mengambil manfaat dari harta milik orang lain kecuali ada izin langsung dari pemiliknya. Baik sahabat YouTube semua, ini maksudnya transaksi yang seperti ini tidak diperbolehkan karena dia menjadi gosop ya. Gosop itu kita mengelola harta milik orang lain yang kita ketahui tidak ada izin dari pemiliknya, tapi kita memaksa ya. Maka dia itu dinamakan gosop ya, dinamakan gosop karena dia ada istilah di dalamnya. Istilah itu dia seperti ngotot gitu ya. Dia ngotot, udah tahu tidak dapat izin tapi dia tetap ngotot untuk mau mengelola milik orang lain itu namanya gosop. Berbeda dengan sarok atau sarikoh ya, yang artinya mencuri juga. Kalau saroko itu dia mengelola ya, dia ambil tanpa si pemiliknya itu tahu, tanpa ada istilah, tanpa ada pemaksaan, langsung diambilnya diam-diam. Tapi kalau gosok, dia ambil milik orang lain itu, dia olah, padahal si pemiliknya tahu dan tidak diberikan izin dari pemiliknya, langsung dia olah, itu namanya gosok. Dan yang seperti ini, sahabat YouTube semua, ini namanya suatu transaksi yang dilarang juga ya. Dia di dalam surah An-Nisa ayat 29 itu ada larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ya. Kemudian sahabat YouTube semua, begini. Dari transaksi-transaksi yang ada itu ya, mengelola harta milik orang lain itu sebenarnya ada terbagi pada 3 bahagian ya. Terbagi kepada 3 bahagian. Kita melihat yang pertama, bagian pertama yaitu suatu kekuasaan mengelola milik orang lain yang nanti bakal menjadi milik kita dan tidak ada doman atau tanggung jawab untuk mengganti barang itu. Ya, ini bagian yang pertama. Apa itu? Contohnya seperti zaman dahulu seseorang yang berperang, kaum muslimin melawan musuh-musuhnya, kemudian terjadi harta rampasan perang itu dari musuh. Nah, itu langsung dimiliki oleh kaum muslimin yang berperang pada saat itu. Nah, itu dia langsung bisa dimiliki dan juga tidak ada doman untuk menggantinya ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu kekuasaan mengelola harta orang lain, dia tidak dimiliki
dan tidak ada doman atau tanggung jawab untuk menggantinya. Ya, contohnya apa? Contohnya itu seperti seseorang yang menitipkan bendanya kepada orang lain, ya. Si orang lain itu dia boleh mengambil benda itu, dijaganya, tidak dimilikinya, dan dia juga tidak ada tanggung jawab atau doman untuk mengganti benda itu. Begitu tadi ya. Kemudian ada jenis yang ketiga, yaitu kekuasaan untuk mengelola harta milik orang lain, dan dia itu tidak menjadi miliknya, tetapi ada doman, ya, ada tanggung jawab untuk menggantinya. Ada tanggung jawab untuk menggantinya. Apa itu? Contoh dari jenis yang ketiga ini, yaitu seseorang yang meminjam benda milik temannya. Ya, meminjam benda milik teman itu kita boleh mengambil manfaat darinya, tapi nanti apabila ada manfaat-manfaat yang berkurang atau kekuatan atau energi dari benda yang kita pinjam itu kalau ada berkurang, kita itu memiliki doman, ya, tanggung jawab harus menggantinya. Begitu, itu jadi 3 jenisnya. Tapi yang masuk ke dalam pembahasan kita ini adalah pembahasan yang dia itu tidak mendapatkan izin, dan juga dia kalau mau diolah harus mendapat izin. Seperti kita mau menjual benda yang dalam hadis tadi ya. Kalau mau jual benda milik orang lain, kita mau jadi reseller ya atau dropshipper ya, tetap harus ada izin dari seseorang atau tangan pertama atau suppliernya ya. Kalau kita langsung menjual aja gitu tanpa ada seizin dari pemilik barangnya, walaupun akadnya reseller atau dropshipper, itu tetap mengelola milik orang lain tanpa ada seizinnya, itu menjadi haram. Begitu. Itu sama aja kita menjual benda milik orang ya. Nah, kemudian begini sahabat YouTube semua, ada beberapa kasus yang dia diperbolehkan ya. Dia diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena mengambil manfaat milik orang lain itu tanpa ada merugikan si pemiliknya ya. Kalau kita mengambil manfaat dari benda orang lain tanpa ada merugikan si pemiliknya, maka itu diperbolehkan. Ini menurut Imam Khatib Al-Baghdadi ya. Menurut Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau memberikan contoh begini. Seperti kalau misalkan dalam keadaan hujan ya, kita berteduh di bawah atap rumah orang lain. Nah, itu kan kita mengambil manfaat tuh. Tapi ini tidak termasuk kepada jenis tasarruf atau pengelolaan yang diharamkan. Kenapa? Karena tidak ada merugikan si pemiliknya. Kemudian, contoh lainnya juga, sahabat semua, seperti kalau kita berjalan di malam hari, jalan itu diterangi oleh cahaya lampu dari rumah seseorang. Ya, tapi ini lampunya bukan lampu dari tiang listrik, bukan lampu umum. Lampu dari rumah orang sampai ke jalan, menerangi jalan kita. Kita mengambil manfaat dari situ, itu juga tidak mengapa, sahabat YouTube semua ya. Kemudian juga contoh yang lain, kita misalkan bercermin di kaca rumah orang lain yang itu tidak menjadikan kemudaratan. Kita bercermin, merapikan diri kita di kaca jendela rumah orang lain, itu mengambil manfaat juga, tapi itu tidak termasuk suatu yang diharamkan. Kenapa? Karena dia tidak memberikan kerugian bagi si pemiliknya. Kecuali misalkan tadi jendelanya itu terbuka lalu kita melihat apa yang ada di dalam ya. Nauzubillahi min dzalik, itu jangan ya. Jangan, itu juga termasuk kepada yang haram nanti jadinya. Kenapa? Karena si pemiliknya itu dirugikan. Baik sahabat YouTube semua, untuk pembahasan pengelolaan harta milik orang lain ini sampai sini dulu. Nanti akan kita lanjut kepada part yang kedua ya. Terima kasih. Assalamualaikum.